Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi warubul kamatlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Perkenalkan, nama saya Syifa Robiatul Ajijah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan kodifikasi Al-Qur'an. Penulisan Al-Qur'an pada periode pertama. Usaha penulisan dan kodifikasi Al-Qur'an dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat para sahabat yang agung untuk menjadi dewan penulis wahyu seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit untuk membantu penulisan wahyu atau disebut dengan Al-Qur'an. Pada saat itu, ketika turunnya ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau membacakannya dengan jelas kepada para sahabat. Kemudian beliau menginstruksikan kepada para dewan penulis wahyu untuk menuliskan ayat tersebut. Pada saat itu Al-Qur'an terhimpun dalam tulisan-tulisan yang sederhana pada benda-benda seperti usub atau pelepah kurma, likhaf atau batu halus yang berwarna putih, rigulit, aktif tulang unta, dan agrob, bantalan dari kayu yang biasa dipasangkan di atas punggung unta. Keterbatasan pada saat itu menggambarkan betapa sulitnya tugas para dewan penulis wahyu. Karena itu mereka harus menghafalkan Al-Qur'an untuk mempermudah tugas mereka. Kemudian mereka menyetorkan hafalan dan tulisannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat Nabi SAW mengajarkan Al-Qur'an kepada keluarganya dengan teliti dan sungguh-sungguh, sehingga ketika ada yang melewati rumah mereka pada malam hari, mereka akan mendengarkan alunan Al-Qur'an. Penulisan Al-Qur'an periode kedua. Setelah suksesi Abu Bakar sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, awal jabatannya diwarnai dengan gerakan pemurtadan besar-besaran yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Arab. Oleh karena itu, ia segera mempersiapkan pasukan yang banyak penghafal Al-Qur'an untuk memerangi mereka yang melakukan pergerakan pemurtadan besar-besaran itu. Sejarah mencatat dari Perang Yamamah 12 Hijriah di antara golongan Islam dan golongan murtad menelan 70 orang korban jiwa dari ahli Al-Qur'an, dari golongan ahli Al-Qur'an. Sahabat Umar takut akan dampak kejadian besar ini. Oleh karena itu ia menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan dan menulis Al-Qur'an agar tidak hilang. Memang pada saat itu peperangan sedang berkecamuk di tempat-tempat lain. Hal itu ditakutkan tragedi Perang Yamamah terulang, lalu Al-Qur'an hilang dan dilupakan bersamaan dengan wafatnya Ghari. Penulisan Al-Qur'an pada periode ketiga. Kekuasaan Islam telah bertambah luas di berbagai penjuru pada masa Utsman bin Affan. Perbedaannya adalah
cara membaca Al-Quran berbeda di berbagai daerah, khususnya di skala Islam. Mereka mengikuti bacaan sesuai utusan atau ghan yang diutus ke kota-kota mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.